Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk berkumpul pada kesempatan yang berharga ini. Hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang berada dalam era perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada bidang teknologi, tetapi juga pada cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara kita memandang kehidupan sebagai sebuah bangsa. Dunia akan bergerak tanpa jeda, dan kita dituntut untuk terus menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah kemajuan yang kita capai hari ini sudah sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang kita junjung bersama? Hadirin sekalian, kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat. Informasi menjadi lebih mudah diakses, pendidikan semakin terbuka, dan peluang untuk berkembang semakin luas. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan yang tidak kecil. Kita menyaksikan bagaimana media sosial seringkali menjadi ruang konflik, hoaks menyebar lebih cepat daripada kebenaran, dan perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Tidak jarang kita melihat generasi muda yang cerdas secara akademik, tetapi kurang peka secara sosial. Kita lebih cepat bereaksi di kolom komentar daripada bertindak nyata di lingkungan sekitar. Kita lebih sibuk membangun citra diri di dunia maya daripada membangun karakter di dunia nyata. Inilah ironi bangsa di era digital. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita memegang peranan yang sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Kita bukan sekedar penerus, tetapi juga penggerak perubahan. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kalimat ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah pesan bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi mudanya. Namun, menjadi generasi muda yang membawa perubahan tidak cukup hanya dengan semangat. Diperlukan kesadaran, tanggung jawab, dan karakter yang kuat. Kita harus mampu berpikir kritis, bukan mudah terprovokasi. Kita harus berani berpendapat, tetapi tetap menjunjung tinggi etika dan rasa hormat. Perbedaan adalah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa. Indonesia dibangun dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam budaya. Jika perbedaan ini tidak disikapi dengan bijak, maka ia akan menjadi sumber perpecahan. Namun jika dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa lain. Hadirin sekalian, Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar hafalan di bangku sekolah. Pancasila adalah nilai hidup yang seharusnya tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam pidato dan slogan. Gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia kini mulai tergerus oleh sikap individualisme. Padahal bangsa ini bisa bertahan hingga hari ini karena kekuatan kebersamaan. Kita perlu menghidupkan kembali semangat gotong royong, mulai dari lingkungan terdekat, kampus, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang beretika dan bertanggung jawab. Ilmu pengetahuan tanpa karakter dapat menjadi berbahaya.
karena kecerdasan yang tidak disertai moral dapat disalahgunakan. Hadirin yang saya banggakan, kita hidup di zaman yang penuh dengan peluang, tetapi juga penuh godaan. Godaan untuk bersikap instan, tidak peduli, dan menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus bertanya pada diri sendiri, ingin menjadi generasi seperti apa kita nantinya? Apakah kita ingin dikenang sebagai generasi muda yang hanya menikmati hasil perjuangan pendahulu, atau generasi yang berani berkontribusi dan meninggalkan warisan kebaikan bagi masa depan bangsa? Kontribusi tidak selalu harus besar. Terkadang, kontribusi dimulai dari hal-hal sederhana. Bersikap jujur dalam ujian, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Hadirin sekalian, Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Yang sering kita butuhkan adalah sumber daya manusia yang berintegritas, peduli, dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang sadar akan peranannya, generasi yang tidak adaptif terhadap masalah bangsa, generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk perpecahan, generasi yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk saling menjauh. Akhir kata, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Ia dimulai dari kesadaran kecil, dari tindakan sederhana, dan dari komitmen pribadi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Semoga kita semua mampu menjadi generasi yang tidak hanya hidup di zamannya, tetapi memberi makna bagi zamannya. Generasi yang kelak dapat berkata dengan bangsa, kami pernah ada dan kami pernah berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.